mendapat izin untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran IPA MI. Saya Tulus Handayani NIM 118. Saya Dino Rohmawati NIM 121. Saya Suci Dialiska NIM 145. Saya Nabila Rika Syifaa NIM 124. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Surya, saya pimpin doanya. Teman duduk siap berdoa mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, baik, masuk semua ya. Ya, Bu. Nah, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tahu. Kita pemanasan dulu. Kita akan menyanyikan lagu. Siapa yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Yuk, Rika. Dulu yuk. Yuk dipimpin teman-temannya, kita nyanyi bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungannya menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Kemarin kita sudah belajar mengenai alam. Di sekitar kita itu ada apa saja sih anak-anak kalau kita ke alam? Tumbuhan. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, menghubungkan fungsi dengan struktur. Mengenai tumbuhan, ada apa saja sih tumbuhan di sekitar kita? Tumbuhan jenisnya. Pohon apa? Pohon jeruk. Padi. Banyak ya berarti ya tumbuhan di sekitar kita ya. Banyak. Sekarang kita masuk ke bagian tumbuhan. Yang pertama itu ada daun. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada akar. Dan yang keempat ada bunga. Dan yang kelima ada buah. Tadi yang pertama ada apa aja anak? Daun, batang, akar, bunga, buah. Berarti ada berapa bagian? 5. Oke, baik. Selanjutnya bagian akar. Yang selanjutnya di sini ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Berarti letaknya di paling bawah, atas atau awal tanah? Bawah. Ya, di bawahnya tanah ya. Fungsinya yang pertama menopang tumbuhan agar tetap tegak. Yang kedua menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan atau umbi-umbian, singkong, kertas, dan talas. Selanjutnya ada jenis-jenis akar. Yang pertama seperti gambar di sini ya. Ini akar tunggal, khas tumbuhan biji berkeping dua, terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Yang di sampingnya ini ada akar serabut. Akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji berkeping satu. Selanjutnya ada batang. Batang itu merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan antara akar dan daun, yang fungsinya mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, kemudian mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dan menopang daun, bunga, dan buah. Nah, hari ini kita praktikum ya mengenai fungsi dari batang. Ini ibu punya alat bahannya, sedikit terlebih dahulu. Yang pertama ada warna makanan yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Kemudian ada 3 cup gelas kecil dan air mineral. Yang pertama ini memasukkan air ke cup yang berwarna hijau. Kemudian yang berwarna kuning. Dari praktikum percobaan tadi ya mengenai fungsi batang. Jadi yang seledri berwarna hijau itu hasilnya lebih pekat ya daunnya. Yang tengah itu warnanya hijau lebih pekat, sedangkan yang berwarna merah agak kemerahan daunnya yang bawah itu. Kemudian yang berwarna kuning agak warnanya agak kuningan seperti itu ya. Nah, jadi fungsi batang itu untuk mengangkut atau mengangkut makanan, mengangkut air dari batang ke daun. Itu. Selanjutnya jenis-jenis batang. Jenis-jenis batang itu ada batang berkayu dan batang basah. Ya, coba Mbak Yusti disebutkan ciri-ciri batang berkayu. Batangnya keras, warna coklat dan sulit dipatahkan. Ya, benar sekali. Contohnya seperti itu ya, seperti pohon beringin. Nah, selanjutnya ada batang basah. Yang pertama cirinya batangnya itu lunak, kemudian berwarna hijau, kemudian mudah dipatahkan.
bagian tumbuhan yang selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipi, melebar dan berwarna hijau. Fungsi dari daun sendiri, yaitu daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis, dan fungsi yang terakhir dari daun yaitu fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Kira-kira dari bagian tumbuhan itu, daun itu letaknya di atas, di tengah, apa di bawah? Atas. Gimana Mbak Yustin? Di tengah. Di atas. Di atas ya Mbak Yustin, daun itu. Kalau di tengah namanya? Daun. Nah ini ada macam-macam bentuk susunan tulang daun. Jadi daun itu ada macam-macam, nggak semua daun itu bentuknya sama. Yang pertama, tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Nah kira-kira contoh dari daun menyirip itu ada di tumbuhan apa? Mangga. Apa lagi? Mangga. Terus yang apa lagi? Jambu, lengkeng. Ya betul sekali ya. Yang kedua ada tulang daun menyirip. Bentuk tulang daun menyirip seperti susunan jari tangan. Bentuknya seperti jari. Kira-kira pohon apa yang punya daun menyirip? Singkong. Mangga. Mangga tadi apa Mbak Tia? Oh, mangga bukan daun menyirip ya? Kira-kira apa? Papaya. Papaya, betul. Ada banyak ya anak-anak? Ya, bentuknya menjari. Selanjutnya ada tulang daun melengkung. Bentuk tulang daun melengkung dan ujung-ujungnya terlihat menyatu. Ada yang tahu kira-kira pohon apa? Daun sirip. Ya, daun sirip. Macam-macam yang terakhir, tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya apa? Padan. Padi, padan. Kalian bisa? Apa Mbak? Serai? Bisa. Bisa. Nah, yang selanjutnya bagian tumbuhan ada bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Fungsinya tempat terjadinya penyembuhan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan sebagai penghasil biji. Anak-anak suka bunga apa? Mati. Bunga apa? Melati. Kamboja. Anggrek. Putih. Kaprasia. Jadi kamu pernah lihat bunga kaprasia? Ya, ada banyak jenis bunga ya di sekitar kita. Nah ini ada bagian-bagian bunga. Bunga sempurna itu mempunyai benang sari, mahkota bunga, tangkai bunga, kelopak bunga, dan putik. Nah bisa lihat ya bunganya itu. Putik. Dan bagian tumbuhan yang terakhir ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Fungsi dari buah, ternyata buah itu punya fungsi ya. Fungsinya itu melindungi bijinya. Yang selanjutnya membantu penyebaran biji. Ini ada bagian-bagian buah. Ada, ya betul, ini buah alpukat. Ada daging buah, kulit buah, dan biji. Mbak Fitria, ini buah apa? Alpukat. Ada apa aja? Ada Bagian bijinya, ada daging buahnya, ada kulitnya. Yang enak sendiri itu bergantinya biji. Kalau biji rasanya itu pahit. Kalau pernah makan toh? Kalau kulitnya? Kulitnya keras nggak tahu. Keras. Jadi makan ya? Iya. Oke, yang selanjutnya dari materi yang telah disampaikan Ibu Guru, selanjutnya Ibu punya RKPD. Ini nanti kalian membuat pop-up book ya. Apa itu Bu? Nanti Ibu jelaskan. Kita bagi dulu menjadi 3 kelompok. Sudah belum? Sudah. Selanjutnya perwakilan setiap kelompok 1 orang maju mengambil undian terlebih dahulu. 3 orang. Ya. Yang berapa? 1 aja yang belum dari kelompok lain. Ini tak dibuka apa? Ya boleh. Yang 1? Jambu. Oke, semuanya sudah mendapat undian ya? Sudah. Di sini Ibu punya lembar kertas kosong. Lalu di sini ada gambar bagian tumbuhan. Di sini ada fungsinya. Nanti caranya ini 1 lembar kertas ini nanti diketuk menjadi 2 seperti ini. Lalu di sini ada gunting. Nanti di tengah-tengah ini digunting seperti ini ya. Seperti ini. Selanjutnya kita buka. Lalu yang bagian digunting tadi ditekuk seperti ini. Lalu di sini diberi lem. Di sini ditempelkan bagiannya di bagian bawah seperti ini. Kelihatan Bu. Bagian bawah seperti ini ya nanti. Iya. Lalu fungsinya kita tempelkan di bawah seperti ini. Di bawah gambarnya. Ya, di bawah gambar. Gambarnya nanti dibuat berdiri seperti ini ya. Iya. Lalu seperti ini. Setelah itu ditekuk ke dalam nanti seperti ini. Nanti semua setelah ditempelkan digabung menjadi 1. Oke, selanjutnya tadi dibaca tadi yang mendapat bagian mangga siapa? Jambu mana ya? Dua kelompok. Jambu. Oke, dikerjakan terlebih dahulu. Kalian butuh waktu berapa menit?
Diterangkan ya Mbak. Ya. Makasih. Nomor 2. Nomor 3 gimana? Oh iya, oh lemnya belum ya? Oh gitu kok. Oh, ini lebih anak-anak sudah selesai belum? Baik, kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan satu kelompok, dua kelompok maju ke depan satu-satu ya. Dimulai dari kelompok yang dapat mangga siapa? Ayo. Yang maju Mbak Pita. Baik, kalau belum siap yang mangga, jambu dulu ya yang maju. Ayo Mbak Wiwi. Oh, ayo Mbak Wiwi. Maju ke depan. Dimulai presentasi dari kelompok 1 ya, bagian mangga. Yang pertama itu ada gambar akar. Jadi fungsi akar itu menopang tumbuhan agar tetap tegak, menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Yang selanjutnya ada gambar batang. Jadi fungsi batang itu mengangkut air dan mineral dari akar ke dalam daun, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, kemudian menopang daun, bunga dan buah. Selanjutnya Mbak Yustin, ini ada akar jambu untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak. Kemudian ada batang untuk mengangkut air dan mineral. Baik anak-anak, dari presentasi kedua tumbuhan jambu dan mangga, apakah ada perbedaan? Ada berapa bentuknya? Ya, bentuknya bagaimana betul? Bentuknya berbeda antara akar jambu dan akar mangga. Ya, benar. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Tulus. Jadi terima kasih Mbak Wiwi dan Mbak Yuki, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak tadi sudah mengerjakan Akapedia. Sudah. Hari ini kita belajar apa aja ya? Tumbuhan. Bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan ada apa aja? Daun. Ya, ada banyak sekali ya bagian-bagian tumbuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi nanti dikerjakan di rumah. Soal evaluasi dikerjakan di rumah dikumpulkan besok ya, anak-anak. Ya, Bu. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu akar fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi, menopang tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada batang, fungsinya menyokong tumbuhan, mengangkut air dan nutrisi serta mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ada daun, fungsinya tempat fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada bunga, fungsinya organ reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji dan menarik serangga untuk menyembuhkan. Dan bagian yang terakhir adalah buah. Buah berfungsi sebagai hasil dari proses pembuahan, berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam menyembuhkan biji. Anak-anak ada yang ditanyakan dari pembahasan kita hari ini? Tidak, Bu. Jika tidak, kita akhiri untuk pelajaran hari ini. Kita tutup. Bisa dipimpin Mbak Yustin untuk berdoa, kita pulang. Kita berdoa siap.